Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman pencinta ilmu hikmah dimanapun berada, ya jamaah zikir yang saya hormati, alhamdulillah. Kesempatan ini saya mau membahas tentang manfaat atau rahasia Bismillahirrahmanirrahim, sebagian karena sangat banyaknya hikmah-hikmah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menurunkan kitab ke dunia ini, jumlahnya ada 104 kitab. Yang 60 diturunkan kepada Nabi Sis, 30 diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 sebelum yang 4 itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu turun kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Nah, jumlah 104 itu 104 kitab dirangkum dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran isinya ada kisah-kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Nabi 25 ada kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Quran yang 30 juz dan 6666 ayat itu diringkas lagi dalam surat Fatihah. Surat Fatihah diringkas lagi, dirangkum lagi dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inilah luar biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya akan saya bahas tentang sebagian manfaat Bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita di dalam salah satu kitab, ada beberapa kitab, cuman saya kemarin baru baca hatam kitab Nuqud Dilijan itu di lembaran awal. Ada seorang soleh ahli ibadah, dia kena penyakit yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, sudah ke tabib, ke dokter, ke sana kemarin tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia tafakur, mikir, lalu ada jawaban, baca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia siang malam baca Bismillahirrahmanirrahim tanpa henti, tanpa hitungan. Nah, akhirnya disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, manfaat Bismillahirrahmanirrahim salah satunya untuk penyembuh atau untuk obat segala macam penyakit, baik itu penyakit medis maupun non medis. Yang penting niat ikhlas, yakin karena Allah, istiqomah. Terus ada kisah lagi yang ada hubungannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga di kitab Nuqud Dilijan lembaran awal. Ada seorang perempuan, ibu rumah tangga, dia setiap harinya tindakannya, ucapannya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu memang kan sunnah Rasul setiap tindakan yang baik mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suaminya itu munafik, suaminya fasik dan munafik. Pada suatu saat ini suaminya ingin mencoba ngetes. Suaminya menitipkan sebuah kantong kepada istrinya. Titip kantong ini, saya titip kantong, saya mau pergi. Kantong yang tak isinya apa, intinya itu barang berharga lah. Akhirnya kantong tersebut disimpan oleh istrinya dalam kotak atau lemari.
dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa waktu, suaminya menanyakan, istriku, tolong ambilkan kantong yang kemarin dulu saya titipkan. Istri nggak berpikir panjang, langsung aja masuk ke kamar, diambillah kantong tersebut. Nggak lupa dia tetap mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tangan dimasukkan bleng. Lah apa yang terjadi? Tangan diangkat, kantong itu masih ada di situ. Anehnya, kantong tetap ada di situ. Lah terus diserahkan ke suami. Nah suaminya melihat kejadian yang luar biasa itu, dia nggak bisa bicara apa-apa. Dia dalam hati dia tuh gumun, heran yang luar biasa, heran yang luar biasa, merasa salah, merasa apa, tapi kenapa kejadian yang di luar akal manusia. Pada waktu sebenarnya ini, pada waktu istri mengambil kantong itu Allah Ta'ala dengan cepat mengutus malaikat Jibril supaya mengembalikan kantong pada tubuh, sehingga waktu perempuan tersebut mengambil itu barang sudah di situ. Itulah manfaat atau salah satu hikmah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ini suami dengan adanya kejadian semacam itu, suami langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Istri yang tetap setia, tetap taat walaupun suaminya fasik atau munafik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil hikmah atau manfaatnya untuk kita semua. Saya juga masih belajar, ya kita belajar bersama dan bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Muslimin Abdul Manan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman pencinta ilmu hikmah dimanapun berada, ya jamaah zikir yang saya hormati, alhamdulillah, kesempatan ini saya mau membahas tentang manfaat atau rahasia Bismillahirrahmanirrahim, sebagian karena sangat banyaknya hikmah-hikmah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menurunkan kitab ke dunia ini, jumlahnya ada 104 kitab. Yang 60 diturunkan kepada Nabi Sis, 30 diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 sebelum yang 4 itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu turun kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Lah jumlah 104 itu, 104 kitab dirangkum dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran isinya ada kisah-kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Nabi 25 ada kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Quran yang 30 juz dan 6.664 66 ayat
itu diringkas lagi dalam surat Fatihah. Surat Fatihah diringkas lagi, dirangkum lagi dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inilah luar biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya akan saya bahas tentang sebagian manfaat Bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita di dalam salah satu kitab, ada beberapa kitab, cuman saya kemarin baru baca hatam kitab Nuqud Dilijan itu di lembaran awal. Ada seorang soleh ahli ibadah, dia kena penyakit yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, sudah ke tabib, ke dokter, ke sana kemarin tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia tafakur, mikir, lalu ada jawaban, baca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia siang malam baca Bismillahirrahmanirrahim tanpa henti, tanpa hitungan. Nah, akhirnya disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh manfaat Bismillahirrahmanirrahim, salah satunya untuk penyembuh atau untuk obat segala macam penyakit, baik itu penyakit medis maupun non medis. Yang penting niat ikhlas, yakin karena Allah, istiqomah. Terus ada kisah lagi yang ada hubungannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga di kitab Nuqud Dilijan lembaran awal. Ada seorang perempuan, ibu rumah tangga, dia setiap harinya tindakannya, ucapannya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu memang kan sunnah Rasul setiap tindakan yang baik mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suaminya itu munafik, suaminya fasik dan munafik. Pada suatu saat ini suaminya ingin mencoba ngetes. Suaminya menitipkan sebuah kantong kepada istrinya. Titip kantong ini, saya titip kantong, saya mau pergi. Kantong yang tak isinya apa, intinya itu barang berharga lah. Akhirnya kantong tersebut disimpan oleh istrinya dalam kotak atau lemari. Dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa waktu, suaminya menanyakan, istriku, tolong ambilkan kantong yang kemarin dulu saya titipkan. Istri nggak berpikir panjang, langsung aja masuk ke kamar, diambillah kantong tersebut. Nggak lupa dia tetap mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tangan dimasukkan bleng. Lah apa yang terjadi? Tangan diangkat, kantong itu masih ada di situ. Anehnya, kantong tetap ada di situ. Lah terus diserahkan ke suami. Nah, suaminya melihat kejadian yang luar biasa itu, dia nggak bisa bicara apa-apa. Dia dalam hati dia tuh gumun, heran yang luar biasa, heran yang luar biasa. Merasa salah, merasa apa, tapi kenapa kejadian yang di luar akal manusia. Pada waktu sebenarnya ini, pada waktu istri mengambil kantong itu Allah Ta'ala dengan cepat mengutus malaikat Jibril supaya mengembalikan kantong pada Tuhan. Sehingga waktu perempuan tersebut mengambil, itu barang sudah di situ. Itulah manfaat atau salah satu hikmah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ini suami, dengan adanya kejadian semacam itu, suami langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah daripada
Bismillahirrahmanirrahim. Istri yang tetap setia, tetap taat walaupun suaminya fasik atau munafik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil hikmah atau manfaatnya untuk kita semua. Saya juga masih belajar, kita belajar bersama dan bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Muslimin Abdul Manan mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman pencinta ilmu hikmah dimanapun berada, jamaah zikir yang saya hormati, alhamdulillah. Kesempatan ini saya mau membahas tentang manfaat atau rahasia Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian karena sangat banyaknya hikmah-hikmah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala menurunkan kitab ke dunia ini, jumlahnya ada 104 kitab. Yang 60 diturunkan kepada Nabi Sis, 30 diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, 10 sebelum yang 4 itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu turun kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Lah jumlah 104 itu, 104 kitab dirangkum dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran isinya ada kisah-kisah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Nabi 25 ada kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Quran yang 30 juz dan 6666 ayat itu diringkas lagi dalam surat Fatihah. Surat Fatihah diringkas lagi, dirangkum lagi dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Inilah luar biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Makanya akan saya bahas tentang sebagian manfaat Bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita di dalam salah satu kitab, ada beberapa kitab, cuman saya kemarin baru baca hatam kitab Nuqud Dilijan itu di lembaran awal. Ada seorang yang soleh, ahli ibadah. Dia kena penyakit yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, sudah ke tabib, ke dokter, ke sana kemarin tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia tafakur, mikir, lalu ada jawaban, baca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia siang malam baca Bismillahirrahmanirrahim tanpa henti, tanpa hitungan. Nah akhirnya disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manfaat Bismillahirrahmanirrahim, salah satunya untuk penyembuh atau untuk obat segala macam penyakit, baik itu penyakit medis maupun non medis. Yang penting niat ikhlas, yakin karena Allah, istiqomah. Terus ada kisah lagi yang ada hubungannya dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Itu juga di kitab Muqud Lijan lembaran awal. Dan seorang perempuan ibu rumah tangga, dia setiap harinya tindakannya, ucapannya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu memang kan sunnah Rasul setiap tindakan yang baik mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suaminya itu munafik, suaminya fasik dan munafik. Pada suatu saat ini suaminya ingin mencoba ngetes. Suaminya menitipkan sebuah kantong kepada istrinya. Titip kantong ini, saya titip kantong, saya mau pergi. Kantong yang tak isinya apa, yang intinya itu barang berharga lah. Akhirnya kantong tersebut disimpan oleh istrinya dalam kotak atau lemari. Dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa waktu, suaminya menanyakan, istriku, tolong ambilkan kantong yang kemarin dulu saya titipkan. Istri nggak berpikir panjang, langsung aja masuk ke kamar, diambillah kantong tersebut. Nggak lupa dia tetap mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tangan dimasukkan bleng. Lah apa yang terjadi? Tangan diangkat, kantong itu masih ada di situ. Anehnya, kantong tetap ada di situ. Lah terus diserahkan ke suami. Nah suaminya melihat kejadian yang luar biasa itu, dia nggak bisa bicara apa-apa. Dia dalam hati dia tuh gumun, heran yang luar biasa, heran yang luar biasa, merasa salah, merasa apa, tapi kenapa kejadian yang di luar akal manusia. Pada waktu sebenarnya ini, pada waktu istri mengambil kantong itu Allah Ta'ala dengan cepat mengutus malaikat Jibril supaya mengembalikan kantong pada Tuhan. Sehingga waktu perempuan tersebut mengambil, itu barang sudah di situ. Itulah manfaat atau salah satu hikmah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ini suami, dengan adanya kejadian semacam itu, suami langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berkah daripada Bismillahirrahmanirrahim. Istri yang tetap setia, tetap taat walaupun suaminya fasik atau munafik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diambil hikmah atau manfaatnya untuk kita semua. Saya juga masih belajar, kita belajar bersama dan bisa memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Muslimin Abdul Manan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.